Halo Dusana Sadoalanyo, selamat pagi, bah kabar hariko, mudah-mudahan dalam keadaan sia-sia Sadoalanyo ya. Tata raso jelajah Nusantara alam masuk ke episode 7 di season kedua ko. Serupa di episode sebelumnya, kita nih agia tahu tampe-tampe nan ranca, budaya-budayanya dan saudalannya hal-hal nan ranca di daerah Tubeko. Nah, kita akan keliling sama fotografer yang legendaris bana. Kurang awak juga, oke? Sesi satarinya akan dibimbing oleh kawan Ambo, Uda Danina Hason. Untuk Uda Danina Hason, waktu jauh ruang Zoom, Ambo persilahkan. Iya, oke. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih sekali udah Zaki sudah memberikan sambutan dengan bahasa Minang, luar biasa. Jadi ya di episode kali ini, di mana di episode ke-7 season 2, kita akan jalan-jalan ke ranah Minang. Maka dari itu tadi udah Zaki udah memberikan sambutannya dengan bahasa Minang. Wah, luar biasa sekali nih. Makin kerasa kita di Minang. Oke semuanya, kembali lagi di Ken Jelajah Nusantara. Kali ini bersama saya Dani Nahason. Seperti di sesi-sesi sebelumnya, nanti kita akan explore mengenai ranah Minang yang tadi sudah dibicarakan oleh Uda Saki. Kita nanti akan ditemani oleh fotografer legendaris yaitu Bapak Risman Marah yang memang lahir di sana, besar di sana. Jadi nanti kita akan eksplor lebih lanjut mulai dari alamnya, juga budaya sampai ke kulinernya. Oke, sebelum memulai acara, saya ingin menyambut teman-teman yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya ingin menyambut juga uh, manajemen dari PT Datascript khususnya untuk bisnis unit Canon. Di sini ada Ibu Mary Harun, ada Pak Cindra, dan Ibu Monik. Selamat pagi semuanya. Dan juga untuk semua peserta yang telah hadir di sini, selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya, dan mari kita eksplor lebih lanjut mengenai ranah Minang ini. Mengingatkan juga, seperti di episode selanjutnya, di akhir acara nanti saya akan memberikan merchandise untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Jadi ikuti sampai akhir supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, oke. Sebelum memasuki ke acara utama, di sini akan ada rekan saya, Uda Iqbal, yang akan menginformasikan rekomendasi kamera yang tentunya cocok buat teman-teman nanti traveling saat pandemi ini telah usai. Oke? Untuk waktunya saya persilakan. Uda Iqbal, silakan. Itu dia ngambil dari software. Jadi nanti ada software yang bekerja untuk stabilisasi si gambar. Ini berfungsi di foto maupun video, teman-teman. Selain itu dia udah 4K dan juga udah bisa Full HD 60p. Jadi kurang lebih speknya sama kayak SX70HS untuk video. Bisa Wi-Fi dan Bluetooth, dan beratnya ini ringan banget, under 300 gram, beda 1 gram. Dan continuous shooting-nya juga cepet, tilt up LCD untuk vlogging udah enak. Lalu juga selanjutnya ada SX620. Nah ini bisa dibilang adiknya dari SX740HS. Misalkan teman-teman nggak butuh 4K, nggak butuh zoom sampai 40, ini ada SX620HS dengan zoom optical hingga 25 kali. Jadi ini entry levelnya si flat SX series. Oke, teman-teman, kenapa sih teman-teman harus mempertimbangkan PowerShot SX series? Yang pertama, dia punya kualitas foto yang baik dan mudah banget digunakan. Jadi kalau teman-teman udah tahu kamera yang mudah digunakan itu udah pasti Canon lah ya. UI-nya gampang dipelajari, terus nggak ribet, menunya itu nggak bejubel ribet, semua terjabar dengan baik. Lalu dia juga bisa ngambil foto di kondisi low light dengan baik, foto dan video maksudnya. Karena dia udah punya teknologi namanya HS, High Sensitivity. Jadi teman-teman bisa dapetin foto yang bagus di low light, video juga. Lalu seperti yang saya bilang sebelumnya, kekuatan dari kamera ini adalah lensanya. Jadi lensanya itu sudah all in one. Teman-teman mau wide, mau standar, mau tele, mau super tele, semua di satu kamera. Dan bodinya ini compact banget. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman bawa untuk traveling. Misalkan teman-teman gak suka ganti lensa dan pengen tetap dapetin
keuntungan pakai lensa tele atau super tele, SX series ini adalah salah satu pilihan teman-teman yang terbaik lah bisa dibilang kalau dari Canon. Lalu ada lagi wide angle macro shot capability. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, semua SX series ini bisa macro shot di focal yang paling wide hingga 0 sampai 1 cm. Kalau yang flat itu 1 cm. Kalau yang ada gripnya kayak SX70 itu 0 cm. Lalu ada built-in time-lapse movie. Jadi buat teman-teman yang suka bikin konten, lagi traveling, time-lapse itu bisa jadi tambahan yang menarik untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang wondering berapa sih sebenarnya harga dari PowerShot SX Series ini, dan kebetulan di bulan September ini kita lagi ada promo. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada harganya. Bisa juga di Instagram Canon Indonesia juga tentu kita posting tiap bulannya kalau ada promo. Dengan harga segini teman-teman bisa dapetin lensa wide dan super telefoto dalam satu package yang compact, itu udah worthy banget. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau masih ada pertanyaan tentang SX Series bisa langsung DM ke canon.indonesia atau di Facebook ya, di message ke canon.indonesia. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak udah Iqbal. Thank you, udah Pemaparan Dani. yang luar biasa. Ya, pemaparan yang luar biasa. Jadi menginspirasi teman-teman yang sedang cari kamera. Kalau mau cari kamera yang simple buat traveling, tapi punya fitur yang banyak, nah ini SX Series nih ya pilihannya ya. Harganya juga beragam dari yang 2 jutaan itu udah ada, sampai nanti kalau mau yang lebih fitur dan dari udah Iqbal kita lanjut ke acara utama ya, tentunya yang sudah itu tentang Canon Jelajah Nusantara di Sumatera Barat. Oke, di sini sudah ada, saya panggilnya Eyang Risman aja ya. Ya, selamat pagi Eyang Risman. Kayaknya pagi, ya oke. Siap. Ini udah banyak yang pasti kenal ya legenda fotografi ini. Dia adalah beliau ini lahir memang dari Sumatera Barat, tapi lebih banyak berkaryanya malah di Yogyakarta ya Pak Risman ya? Di Jogja. Sejak umur 20 tahun. Wow, waktu itu masih ganteng-gantengnya banget tuh. Masih galak-galaknya. Karena belum jinak. Oh ya, oke. Ya, sebelum mulai saya mau kasih tahu dulu buat teman-teman yang nanti ingin bertanya, supaya tidak terlupa bisa langsung aja bertanya di kolom Q&A. Ya, jangan di kolom chat ya, tapi di kolom Q&A. Ya sudah, kalau begitu kita mulai saja untuk jelajah Nusantaranya. Eyang Risman, silakan ditampilkan untuk presentasinya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga karena diajak bergabung pada pagi ini oleh Mas Dani. Mas Dani itu partner saya tandem kemana-mana. CPC Ranah Minang tahun 2018, CPC Waingapu 2019, namun CPC 2020 hilang ditelan COVID. Ya. Belum ada kabarnya sampai sekarang. Ya, tunda dulu tampaknya Pak, karena COVID-nya juga belum ada progres ya. Ya, jadi kesempatan kita di zaman COVID seperti ini ya adalah yang pertama tinggal di rumah, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan tidak bisa hunting. Itu kesedihan yang paling utama adalah kita tidak bisa jalan-jalan sebagaimana biasa. Jadi mungkin acara jelajah ini muncul karena kita di ban di rumah, ya kita tidak bisa kemana-mana. Jadi terpaksa kita mencari file-file lama, lalu membongkar-bongkar dan kita sajikan untuk diperlihatkan kepada kawan-kawan. Jadi baik, saya akan masuk ke slide kalau boleh Mas Dani, ya. Ya. Jadi jelajah Sumbar. Perlu diketahui, saya menjelajah Sumatera Barat itu tidak melulu hanya untuk kepentingan fotografi, tapi berbagai kepentingan. Barangkali saya pulang kampung,
saya tengok orang tua, saya menguji, dan kalau saya diundang ceramah fotografi, maka bonusnya adalah hunting. Itu yang menyenangkan sebetulnya. Dikasih uang, tidak apa-apa, tapi lebih penting lagi dikasih uang dan diajak hunting. Itu dia. Ini saya coba munculkan, ya oke. Bisa dilihat kah? Bisa Pak, silakan Pak. Ayo Bisa. Pak. Bisa Oke. Pak. Jadi ini bagian ini hanya untuk intro saja, ucapan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu kalau Anda orang Bali, dan Sugeng Enjing kalau orang Jogja, orang Padang selamat pagi. Lalu salam sehat untuk melawan COVID-19. Saya ingin membuka ini dengan satu video pendek. Nah, itu adalah kenang-kenangan 2018 saat kami hunting ke Kelok 9 bersama Canon Photo Clinic 2018. Oke. Terima kasih terlebih dahulu, ini formalitasnya harus saya sertakan karena takut kalau lupa ya. Pada Canon Datascript yang selama ini sudah support kita, fotografer kemana-mana, support kita untuk pameran ya. Utamanya Ibu Mari Harun, Pak Yase, Pak Sintra, Pak Willy Sujono ini di Jogja. Beliau ini orang yang memerahkan saya, istilah kawan-kawan. Ya. Saya dulu benderanya merah, ada hijau, ada, tapi selama kenal Pak Willy, saya dimerahkan. Saya ditarik untuk selalu bergabung dengan Canon. Lalu beserta semua staf Datascript yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, lalu para hadirin semua yang dari berbagai daerah barangkali, berbagai pelosok Nusantara, ya. Konon dari Sumatera Barat itu ada 2.000 orang mau gabung Zoom pagi ini, ya mudah-mudahan mereka punya kuota ya, jadi bisa join dengan Zoom kita. Para fotografer, para penikmat fotografi, para cucu-cucu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini paling banyak. Semoga ya? Cucunya Pak ya, semoga jelajah Sumbar ini bermanfaat. Nah, saya diberi mandat untuk menceritakan jelajah Sumbar dalam waktu katanya 90 menit. Walah. Ini caranya Pak Ndul bilangnya impossible. Pak Ndul itu core of the core. Ya, toh. Nah, impossible ini kalau di dalam bahasa Jawa dipendekkan saja. Orang Jogja bilang embel, ya itu artinya tidak mungkin. Ya, ya. Nah kalau orang Padang, kaji tidak mungkin saya itu dong, ya. Jadi, tapi saya akan berusaha untuk 90 menit ke depan untuk menyajikan apa-apa yang mungkin bisa kita nikmati ya, di Sumatera Barat, baik sebagai peserta jalan-jalan, baik sebagai fotografer, baik juga sebagai tukang makan. Karena apa? Semua makanan di Sumatera tidak ada yang jelek. Berhenti di sepanjang jalan, enak semua. Nah, Sumbar itu luas, men. Ya. Seluas itu, dia sebagian dari Pulau Sumatera ditambah dengan Kepulauan Mentawai. Ada Pulau Siberut, Pulau Sipora, Selatan, dan Utara. Tapi mohon maaf, pada kali ini, Pulau Mentawai tidak termasuk yang kita bahas karena satu, waktunya tidak cukup, yang kedua saya belum optimal untuk eksplor ke sana. Jadi oleh sebab itu ini dulu ya. Jadi kawan-kawan semua, Sumbar itu punya beberapa kisah penting ya. Yang pertama kita bangga Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia ketiga setelah Jakarta, Yogyakarta, lalu Bukit Tinggi tahun 1948. Ibu kota, ya tak? Luar biasa. Nah, kita juga bangga, dalam tanda petik, kita pernah berontak loh, ya, melawan pemerintah Soekarno. Waktu itu, pemerintah Republik Revolusioner Indonesia.
tahun 58 sampai 61. Tapi menurut tokoh-tokohnya kami tidak berontak sebetulnya, tapi kami menuntut bahwa pembangunan itu lebih merata, jangan di Jawa saja, ya. Lalu ingin bubarkan PKI. Jadi dulu ini saya mengalami perang PRRI waktu saya masih berumur 7 tahun. Jadi saya bersyukur juga bisa mengalami hal itu karena dentingan suara peluru, bunyi meriam itu saya masih hafal. Jadi seperti film-film perang di televisi seperti itulah ya. Jadi kalau saya mau sekolah, kalau sudah ada tentara berbaris tiarap di pinggir jalan untuk mencegat tentara Jawa yang datang, maka saya tidak jadi sekolah, libur saya. Ya. Jadi dulu kami benci sama orang Jawa. Tapi tidak tahu kenapa, saya sekarang sayang banget sama orang Jawa. Ada satu di rumah saya, Bu Dindit namanya. Itu kan istrinya Pak Risman itu. Terus kejadian yang penting berikut adalah gempa bumi dahsyat bertepatan dengan ulang tahun 30 September 2009. Itu meluluh lantakkan Kota Padang dan lingkungannya. Nah, saya juga beruntung karena saya telepon Jakarta ke Mensos, bagaimana ini Pak, ada gempa di Padang? Berangkat Pak Risman, jangan pikir ongkos, jangan pikir tiket, pokoknya berangkat sana, bawa kamera yang banyak. Ya. Berangkatlah saya untuk meliput itu. Dan nanti saya akan suguhkan satu cuplikan tentang gempa Padang kepada para hadirin sekalian. Nah, Sumbar memiliki banyak tokoh, pemimpin, pejuang kemerdekaan, politikus, seniman, dan lain-lain. Antaranya ada Muhammad Atta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Safruddin Prawinegara, Muhammad Yamin, Abdul Muiz, Rasuna Said, Tan Malaka, Buya Hamka, dan masih banyak yang lain. Nah, yang belum saya sebut di sini adalah tokohnya yang bernama Risman Marah, karena dia tidak hidup di Padang. Jadi saya nggak sebut, saya nggak tulis, saya hidupnya di Jawa. Meh lali aku ngomong Padang malah Mas. Malah makin baca Jawa sekarang nih. Nah, apakah potensi jelajah Sumbar itu? Nah, potensinya bisa digelompokkan ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah keindahan alam. Kami punya keindahan alam yang amat luar biasa. Tidak kalah dengan alam lain di manapun. Ya. Sehingga kawan-kawan selalu bilang, Pak Risman, kenapa tidak tinggal di Sumatera Barat aja? Alamnya begitu indah. Nah, ini lain cerita, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah arsitektur dan heritage. Jadi adalah bangunan-bangunan tua yang sudah hampir punah. Yang ini yang sangat menarik saya sebetulnya B ini. Jadi kalau Anda semua lihat karya-karya saya, sebetulnya ada pada poin B, arsitektur dan heritage. Saya jarang memotret rumah-rumah berwarna yang baru karena menurut saya itu kesaktiannya belum nampak. Ya. Lalu seni budaya dan tradisi. Ini adalah kehidupan masyarakat, bagaimana mereka berkesenian, bagaimana mereka bertradisi. Ya. Nah, dan berikutnya adalah kuliner. Saya sudah bilang tadi, kuliner di Sumatera Barat sangat-sangat kaya. Nah, ini beberapa contoh keindahan alam. Contohnya, kami punya Gunung Merapi. Ini hanya saya potret dari depan rumah saya, coba. Merapi Tidak usah jauh-jauh, tidak usah di mendekat. Jogja, Pak? Ya, bangun tidur, ucek-ucek mata, langsung ambil kamera kalau gunungnya cerah. Lalu dipoto. Ya. Marapi. Marapi. Ya, kalau Merapi Jogja, kalau Merapi, ini Jogja. Sumatera Barat. Makanya kita, itu saudara kembar, Jogja dan Bukit Tinggi itu. Padang. Jadi platnya kalau di sini AB, kalau di Padang BA. Ya. Hanya balik kita balik saja. Ya. Oh ya. Nah, gitu. Nah, ini Gunung Singgalang. Gunung Merapi dan Singgalang itu bergandengan. Nah, lalu ya, kalau kita mau ke Padang, kita lewat di pinggangnya. Nah, sehingga kita mendaki sedikit lalu turun ke Padang Panjang. Ini adalah Gunung Singgalang
kebetulan latar depannya adalah Ngarai Siano atau Grand Canyon-nya Bukit Tinggi. Ini lagi adalah Grand Canyon-nya Payakumbuh, Lembah Harau. Itu bukit-bukit batu karang yang tinggi yang sering dipakai untuk panjat tebing oleh para anak muda. Ini sawah-sawah bertingkat, ya, terasering. Ini ada di Solok, ya, indah sekali. Keindahan itu akan selalu berubah. Apakah dia musim tanam, musim panen, atau musim berair seperti ini. Kalau saya lebih suka yang berair karena ada refleksi langit atau apa yang tercermin di air itu. Nah, ini dia Ngarai Siano, adalah lembah yang ada di samping kota Bukit Tinggi, bagus sekali. Ini Danau Singkara, ya. Nah, kami juga punya gua-gua kuno seperti itu, adalah ini di daerah Kamang, dan ini di daerah Payakumbuh, ya, gua alam, ya. Dan juga ada air terjun di Tan Siampe di Solo. Ini juga kami punya daerah Palupuh di mana bunga Rafflesia sekali tempo muncul dan berbunga. Nah, saya sudah punya mata-mata di daerah sana. Setiap ada bunga Rafflesia mekar, telepon saya. Jadi saya share kepada kawan-kawan di Facebook, siapa yang mau ke Palupuh, ada bunga mekar 4 hari lagi. Siapkan trip Anda, ya. Nah, malangnya mereka sudah beli tiket, sudah booking tiket. Hari ketiga hujan lebat. Ada pohon tumbang, bunganya ketimpa pohon. Oleh sebab itu, Pak, bagaimana ini Pak? Bunganya hancur. Bunganya cuma 1 atau 2 saja. Ya. Saya bilang ya, enggak apa-apa. Itu adalah risiko dari kawan-kawan fotografer. Bagaimana? Jadi berangkat atau tidak? Saya bilang, Pak Risman, daripada rugi hotel, rugi pesawat, mending rugi pesawat aja. Oke, kalau gitu copy aja foto-foto dari saya, ya, selesai. Copy foto dari Pak Risman. Hiburannya begitu. Nah, ini juga sekarang heritage atau arsitektur kuno, ya. Rumah-rumah kami ini selalu punya tanduk, ya. Itu sebabnya Ahmad Yani menyerang Kota Padang waktu PRRI itu tidak melalui laut, tidak melalui udara. Tidak ada prajurit kita yang berani terjun dari pesawat. Takut kecocok pantatnya oleh atap-atap rumah orang Padang. Jadi oleh sebab itu Ahmad Yani menyarankan udah melalui laut saja, ya. Nah, dari laut mereka masuk, akhirnya kalah pemberontak kami, ya. Tentara Jawa menang. Strateginya itu ya Pak ya? Iya. Yang penting jangan dari udara ya? Jangan dari udara. Kalau dari udara, tewas semua, tertusuk puncak rumah. Ya. Nah, ini adalah perpaduan antara rumah-rumah penduduk dengan masjid-masjid yang kuno. Ini ada di daerah Pariangan, daerah Batu Sangkar. Desa ini disebut sebagai desa terindah di dunia. Jadi kalau Anda ketik di Google, desa terindah di dunia, maka akan muncullah desa Pariangan. Ya. Saya sudah buktikan ke sana, tapi menurut saya kotor di sana. Jadi, mana indahnya ya. Tapi bagi turis barangkali itu yang indah. Ada kolam pemandian air panas di sana, karena dia berada di kakinya Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi juga masih kompornya nyala, sehingga airnya panas di sana. Ini arsitektur kami, ya, yang dilanda gempa pada tahun 2009. Ini adalah Hotel Bumi Minang, ya, dengklek karena dihajar oleh gempa yang dahsyat. Ini keindahan Masjid Nurul Iman di Kota Padang, ya. Ya, kalau motretnya pagi, ya pasti langitnya biru dengan sinar dari depan. Ini rumah-rumah yang menjadi sasaran saya selalu untuk pameran adalah rumah-rumah kuno yang saya potret dengan kamera yang sudah dioprek infrared. Jadi warnanya jadi lebih gimana gitu ya. Jadi dan saya sangat cocok dengan infrared. Jadi. Nah ini walaupun tidak banyak di Padang,
Di Minang juga ada beberapa gereja yang bisa kita temukan, tapi hanya ada di kota-kota besar. Di desa-desa tidak ada orang bangun gereja. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak suka ya. Jadi ini istana besar Pagaruyung ya. Jadi istana yang dibangun setelah terbakar, terus Pak Yusuf Kala kasih bantuan, dibangunlah istana ini ya. Tapi saya pikir ini mengacu dari mana bentuknya ini ya, hanya dari dongeng barangkali karena tidak ada blueprint yang kita temukan bahwa rumah dulu istana kayak gini ya. Tapi kita terima saja ini sebagai monumen karena sebagai kota pariwisata harus punya tujuan tertentu yang menarik masyarakat datang. Nah, ini rumah-rumah yang orisinal milik masyarakat yang ada di Lembah Harau ya. Ibu-ibu ini setua rumahnya itu sendiri ya. Jadi kalau ibunya ini masih cantik muda mungkin tidak saya foto, tapi karena ibunya sudah seirama dengan rumahnya, saya potret lah ya. Nah, ini adalah pabrik semen Heritage Factory di PT Semen Padang yang sudah berusia 1 abad lebih 10 tahun. Didirikan tahun 1910 dan saya diundang waktu 1 abadnya ke sana untuk ulang tahun seabadnya. Jadi puas saya motret-motret di sana dan sekarang sudah tambah 10 tahun lagi usianya. Nah, ini foto paling penting, rumah tradisional yang dikunjungi oleh salah seorang tokoh penting dari Kenon. Ya, saya lupa namanya, tapi barangkali Mas Dhani bisa ingatkan ya. Ya, itu kan bos saya, Pak. Wah, itu dia. Berarti Bu Mary ya? Bu Mary. Waduh. Saya kaget, tiba-tiba Bu Mary telepon saya, Pak Arisman, kasih alamatnya Uni. Uni itu Mbak Yu saya, yang berselendang. Ini Uni saya. Kakak tertua saya berusia 83 tahun sekarang. Alhamdulillah masih sehat. Ya. Nah, Ibu Mary dulu pernah jumpa di bandara dengan kakak saya ini, dan sekarang beliau cari rumahnya di kampung dan ketemu. Hebat Ibu Mary dan terima kasih atas silaturahminya. Masih ada. Ini adalah keluarga besar di kampung saya. Ya. Oh iya, saya lupa bilang kalau yang di belakang itu adalah rumah saya sendiri. Di situ saya dilahirkan. Ya. Saya dilahirkan tidak pakai bidan, tapi ayah saya yang mengurus. Bidan hanya menyaksikan saja. Tegur saya kalau salah, tapi yang bekerja saya. Ayah saya hebat, ya. Jadi dia rebus air, dia siapkan pisau dan segala macam. Tapi bidan hanya menyaksikan bahwa itu sudah proses yang benar. Lalu seni budaya dan tradisi, ini adalah rekor tari kolosel yang terbanyak, 1.600 orang di Bonjol. Pada waktu itu Hari Pemuda Katulistiwa. Ya. Ini rekor muri. Ya. Nah, ini kamera saya itu auto, ya, autofokus terhadap hal-hal yang bening. Ya. Jadi saya tak perlu membidik, begitu ada orang lewat, dia cepret langsung. Saya lihat siapa yang difoto oleh kamera saya. Ternyata yang baju biru. Ya. Jadi kameranya kok begitu sensitif. Ya. Jadi bukan eye focus, tapi bening fokus. Bening fokus. Nah, sudah ini juga Pak, menjiwai yang pemiliknya, Pak. Ini orang Padang ini kurang gawean, ya toh. Setiap selesai panen, di mana sawah-sawah itu sudah kosong, tidak ada ditanami apa-apa, dan berikutnya akan ditanami, mereka bikin pacu jawi. Jawi itu artinya sapi. Nah, biasanya kalau karapan di Madura itu di tanah kering, jadi sensasinya itu adalah debu yang mengepul, atau kalau di Bali lupa saya namanya. Makepung ya, Pak. Makepung, ya itu juga di daratan kering ya. Ya. Nah, tapi kalau di sana di beceknya sawah, memang dialiri air, sehingga juga menarik cipratan airnya itu ya, dan sedikit mengurangi bahaya bagi joki atau sapinya yang terjatuh. Ya. Dan kalau
sapinya kurang cepat berlari, mereka tangkap buntutnya, mereka gigit. Ya. Jadi itu termasuk sop buntut yang dimakan mentah. Ya. Nah, ini yang menarik juga adalah di Padang Panjang adalah Bukit Tui namanya. Jadi pencarian batu kapur. Nah, ini satu bukit itu semua banyak perusahaan seperti ini, orang-orang yang bekerja. Indah di foto tapi sesak di nafas. Ya. Kita kalau motret itu asapnya ke paru-paru kita, ke hidung kita, sehingga kita sebaiknya pakai masker. Ya. Jadi saya senang sekali karena asapnya ini sangat impresionis. Ya. Nah, ini upacara Alek Datuk namanya, di mana orang mengangkat para datuk dari masing-masing suku, persukuan. Ya. Jadi ini semua yang pakai serban seperti itu adalah orang yang dilantik. Nah, yang di kiri bawah ini adalah keponakan saya. Seharusnya saya yang jadi datuk, tapi saya tidak hidup di Minang, maka tidak boleh diangkat. Ya. Datuk Kalera namanya saya. Ya. Kalau ini Datuk Mangyang. Ya. Nah, ini namanya keponakan saya Mas Indra Ferniza, dia menjadi datuk kami sekarang. Jadi saya harus tunduk di bawah arahan dia. Ini wanita tercantik di Sumatera Barat, ya, mantan Miss Sumatera Barat tahun 2000 berapa ya? 2000. Mungkin 1960 barangkali. Siapa ini Pak Risman? Ibu saya sendiri. Oh. Tapi ibu saya ini hebat, nanti saya terangkan. Karena beliau adalah tukang foto di zaman Belanda. Nah, gitu. itu kenapa saya terangkan bahwa saya tidak serta-merta menjadi fotografer, tapi memang ada turunan darah tukang foto dari kakek saya. Oke. Nah, ini ibu saya waktu masih muda. Wah, ternyata ya. Pantas Pak Risman ganteng ya. Tapi kok saya bisa motret lagi muda ya. Jadi ini foto model saya di Padang Panjang waktu kami bikin lomba foto. Jadi dia kaget Mas waktu saya katakan, "Dek, kamu kok begitu cantik?" Saya bilang gitu. Ya. Kenapa? Wah, terima kasih Pak. Saya ingin bilang sama kamu, andai kata saya belum punya istri, saya bilang gitu. Nampak wajahnya berdebar Mas ya. Iya. Nampaknya dia bergetar. Lalu kenapa Pak? Ya kalau saya belum punya istri, saya pasti belum punya anak lah, saya bilang gitu. Dia kecewa Mas, dia kecewa dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia endingnya itu tidak menyangka kalau larinya ke sana. Ya. Saya ngeprank namanya. Iya. Wah, ahlinya memang Pak Risman ini ngeprank ini. Ini mantan saya Mas. Jadi jangan malu-malu ngakuin kalau apa. Jadi saya motret di pasar, lala kok ketemu ibu-ibu ini, giginya saya lihat asik juga. Ayo Bu, ketawa sebelum saya foto. Iseng loh, Pak Risman. Jadi wanita-wanita Minang. Oke, selanjutnya ragam kuliner. Nah ini di Padang saya bilang semua enak di sana, jadi jangan khawatir. Nah ini yang legendaris, ini namanya sate Padang, tapi ini jenisnya sate Mak Syukur. Itu adanya di Padang Panjang. Nah, jadi kalau kita dari Bukit Tinggi mau ke Padang atau dari Padang mau ke Bukit Tinggi, kita cukup menempuh jarak 100 kiloan. Nah, pada kilometer 70 dari Padang, kita berhenti di sini sudah lapar. Ya. Enak sekali. Satenya disajikan begini, sak tumpuk, bebas. Yang dihitung nanti yang berapa sisanya. Jadi yang Anda makan berapa. Jadi jangan dibuang. Kalau Anda buang, itu termasuk Anda makan. Ya. Jadi makanlah dengan baik. Dan ketupat disiram dengan kuah yang kental, lah makannya dicocol ke situ. Jadi satenya malah kering seperti ini. Nah ini beda ya dengan sate Padang yang kita kayak Jakarta itu kan disiram gitu. Sudah basah kan Mas? Kalau di sini tidak. Kering ya? Kalau sudah basah, orang tidak berminat untuk nambah, Mas. Oh gitu. Kalau ini kan 1, 2, anak saya habis 30 tusuk, Mas. Saya kaget bayarnya.
Kok banyak banget, kok mahal? Enggak mahal Pak, aku habis 30 kan. Lah baru dia 30. Saya 20 ya. Aduh, bangkrut aku. Ya. Jadi merupakan ritual kita kalau ke Minang sana, kalau ke Padang harus mampir di sini. SBY pun sudah ke sini soalnya. Ini iklannya yang paling penting. Pak SBY sudah mampir sini dan fotonya dipajang di dinding-dinding. Saya datang juga mau difoto, saya nolak. Karena tidak mungkin dipajang kan. Nah, begitu kita mendarat di Bandara Minangkabau, maka kira-kira 8 km kita akan ketemu rumah makan Lamun Ombak. Ini juga wajib untuk dinikmati. Karena apa? Setelah ini kita akan menuju Bukit Tinggi, dan itu pasti jaraknya jauh dan udaranya nanti dingin. Kita lapar lagi. Nah, jadi restoran berikutnya adalah di Padang Panjang, Sate Mak Syukur tadi. Nah, ini kalau makan bajamba yang ada di rumah-rumah tradisi. Jadi makanan dihidangkan di situ, orangnya semua berlingkar seperti itu. Diladeni dari belakang. Nah, ini Sate Mak Syukurnya. Ini tamu-tamu dari Malaysia, saya jemput di bandara, lalu saya ampirkan di Sate Mak Syukur. Kenapa saya jemput? Ya karena ibu yang tua ini adalah besan saya. Jadi dari Negeri 9. Ya, Nah, saya tahu, saudara. Ini bagi penggemar kuliner pasti tahu. Ini namanya tambunsu. Kalau di sini usus, tapi di sana ususnya diisi dengan telur atau tahu sehingga dia mengembang seperti itu. Nah, anak saya juga paling doyan ini, bisa habis 3 dia. Banyak. Nah, di sana ada juga es durian Pulau Karam namanya. Ada seorang pelanggan setia, warungnya sudah mau tutup, diprotes, enggak boleh tutup. Saya besok kembali ke Jakarta, kapan lagi saya makan di sini? Ya. Akhirnya ibu itu ngeyel terus, tokonya dibuka kembali. Ini orangnya. Ini orangnya. Nah, itu kan Bu Mary, Pak Risman. Tapi kalau Bu Mary memang penikmat durian paling luar biasa sih. Jadi saya senang kalau jalan sama Bu Mary karena beliau tidak memantang gitu, Mas. Jadi betul. disikat, ya. Ya. Jadi saya pun senang kepada diri saya walaupun sudah tua tapi masih pemakan segala saya. Jadi yang saya tidak makan yang berkaki 4 itu cuma meja aja, Mas, karena keras mejanya. Ya. Dan Bu Mary itu kalau rekomen makanan, enak-enak sih, Pak. Saya malah belum nyoba nih. Adanya enak sama enak banget, Mas. Iya. Tidak ada yang tidak enak. Oke. Jadi demikian, Mas, sekian presentasi saya. Saya kira kita sudah selesai karena saya sudah sebutkan contoh-contoh semua. Ya. Ini baru, Pak, ini baru 30 menit, Pak. Kita 30 menitan, Pak. Ya? Masih lama waktunya. Tadi kan kita kasih waktu 90 menit. Loh, waktu kita kurang berapa menit, Mas? Masih sekitar 50 menit, Pak. Oh. Beneran ini? Udah selesai nih? Wah, nanti bisa dipotong honor ya kalau nggak cukup. Iya, nih. Kalau gini potong nih. Oke, kalau gitu saya carikan lagi ya. Tunggu sebentar. Ah, iya dong, Pak. Masih lama waktu kita, Pak. Woi. Baik. Ya. Karena, masih ada lagi nih, Pak. Masih ada lagi nih ya. Oke, kita lanjutlah kalau gitu daripada dipotong. Jadi lanjut, Pak Ridwan. Oke. Sebelum saya melanjutkan tentang wisata Sumbar, ya sebaiknya saya perkenalkan diri saya dulu. Siapa sih Risman Mara? Kan orang semua belum tahu kenal, belum tentu kenal ya. Jadi saya tidak-tidaknya kenapa saya berani-beraninya menerima tantangan dari DataScript untuk bicara soal jelajah Sumbar, sementara saya tinggal di Yogyakarta. Begini, ini saya. Foto ini aslinya, Mas, bibir saya tuh ke bawah, Mas. Jadi mesengut, istilahnya orang Jawa. Jadi orang-orang tanya, Mas, fotomu kok mesengut atau apa ya? Kalau bahasa Minangnya tuh cemberut. Saya scan digital, saya belokkan bibirnya ke atas.
sedikit Ini rada senyum dah. Wah. Ini di Photoshop ya Pak ya? Ya, akhirnya Photoshop. Ya, saya lahir 3 Mei tahun 1951 di rumah Gadang Batu Basa. Nanti saya tunjukkan, Kecamatan Agam, Bukit Tinggi. Oh, itu beda Ini dengan yang foto- tadi itu Pak? Apa ya? Beda Foto ya? ini dibuat oleh kakek saya ketika saya berumur 3 tahun. Jadi berarti kira-kira tahun 54. Ya. Saya dibuatkan Ya. keretaan. Kalau dulu bikin sendiri Mas, tidak ada orang jual. Kalau sekarang kereta bayi itu mulai dari yang 1 bulan, 3 Iya. bulan, 4 bulan, Banyak yang banget. kantong kangguru ada semua. Jadi Betul, betul. luar biasa. Jadi kalau dulu kakek saya itu seorang tukang kayu, dia bikinkan pakai roda. Ini saya. Oke. Ini ayah saya dan ibu saya. Ibu saya itu seorang penjahit, seorang pemain akordeon, dan dia bisa cuci cetak foto. Ya, di zaman Oke. Jepang. Nah, sementara ayah saya Ahli bekerja sebagai pegawai percetakan NV Nusantara di Bukit Tinggi, yang akhirnya berhenti kerja karena pemberontakan PRRI. Jadi percetakannya tutup karena orang perang. Jadi saya pikir-pikir, turunan bakat dari ayah saya adalah beliau bekerja sebagai letter setter, jadi mengambil huruf satu persatu, disusun kemudian menjadi kata, lalu diletakkan di rak, dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi selembar berita buku, baru dicetak, Mas. Nah, alangkah susahnya ayah saya bekerja waktu itu. Nah, sekarang saya dengan mudahnya bekerja dengan Adobe InDesign. Iya. Nikmat banget. Tapi saya tidak-tidaknya itu adalah darah layout dari ayah saya yang namanya Pak Marah itu. Ya. Beliau meninggal di Mekah tahun 1982. Jadi Di Mekah ya? saya tidak sempat melepas kepergian beliau. Waktu saya ke Mekah 2003, saya cari beliau, saya tanya penjaga kuburannya, Pak Marah di mana? Sampai gitu. Oh, kemarin sudah dipindah ke surga, Pak. Katanya. Alhamdulillah. Saya bilang, oke lah, nggak apa-apa. Jadi, ya kalau begitu nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau masih di sini, mau saya bawa pulang. Saya bilang gitu. Al-Fatihah buat ayah saya. Ya. Nah, ceritanya lagi, saya itu berempat bersaudara, tapi ini urutannya dari kanan ke kiri. Mbak Yu saya Haida Nizar, itu umurnya 83 sekarang. Kakak saya sekarang itu kalau masih ada 75 tahun, tapi meninggal umur 72. Dan saya alhamdulillah masih hidup, sekarang umur 69 setengah. Ya. Dan adik saya lahir tahun 55, jadi barusan pensiun dari dosen di di Bengkulu. Ya. Jadi dia insinyur pertanian, baru saja pensiun bulan ini. Karena dia lahirnya bulan sebelum September apa ya? Agustus ya? Agustus. Ya, dia pensiun sekarang. Jadi mudah-mudahan dia nonton ini orangnya. Nah, inilah kami berempat ini. Sekarang tinggal bertiga, yang baju putih sudah duluan. Kakak saya inilah yang menyuruh saya ke Jogja. Menyekolahkan saya. Oh gitu. Iya. Karena bekerja di Caltech dia. Nah ini kakek saya, Saleh Angku Pakamo, meninggal usia 110, Mas. Jadi nggak ada panjang lawan. Sekali umurnya ya. Apa? Iya, panjang sekali umurnya, Pak. Panjang sekali. Makanya saya berharap saya sepanjang kakek saya, tapi sehat ya. Jadi Iya. umur panjang kalau nggak sehat buat apa? Iya. Nah, beliaulah yang jadi pionir fotografer di keluarga saya. Andai kata ada peneliti di Sumatera Barat, saya yakin beliau ini akan disebut-sebut sebagai pelopor fotografi di Sumatera Barat. Tapi siapa peduli orang Sumatera dengan sejarah fotografi ya? Saya berharap isi Padang Panjang, isi Padang Panjang harusnya yang membuat penelitian-penelitian seperti itu. Ya, saya menunggu itu, Saudara Ezu dan Saudara Dida. Ya. Kakek ini seorang tukang kayu, tukang tukang mesin, dan juga tukang jam macam-macam. Ya. Rumah tradisional saya itu adalah bikinan kakek ini. Palu Gada ya Pak ya? Berarti. Bagaimana? Ya,
bakat Kalau alam nggak ada saja juga itu. ya? Jadi beliau waktu itu mengerjakan orderan untuk bikin rumah gadang milik kakek saya yang artinya kakek saya yang lebih tua. Nah, beliau adalah pemborongnya atau tukangnya. Nah, sebelum rumah itu selesai, beliau jatuh cinta dengan nenek saya, pemilik rumah itu. Nah, akhirnya mereka menikah, lahirlah ibu saya, paman saya, dan akhirnya saya. Begitu, Mas. Jadi kakek ini adalah tukang yang mengerjakan rumah yang kita datangi waktu CPC Sumbar Ya. itu. Ya. Ya. Ya, ini ibu saya. Keren. Ibu bekerja di rumah, tidak foto keliling, tapi mencuci dan mencetak. Nah, Oke. saya sedih sekali foto paman saya Abdul Syakur sebelah kiri ini, anak kedua, itu tidak berhasil saya temukan. Padahal kemarin-kemarin sudah saya sudah saya download ya. Nah, tapi nantilah saya susulkan. Nah, yang di kanan ini kami menyebutnya paman yang paling bungsu, Pak Nawazir Saleh, meninggal dalam usia 86, ya, tinggal di Pekanbaru sebagai awalnya buka studio foto dan kemudian akhirnya ikut bakat kakek saya jadi montir televisi. Jadi semua keluarga teknik. Itu sebabnya dulu saya ingin dimasukkan ke sekolah teknik karena peralatan kakek saya itu ada satu kamar. Tapi saya tidak Ada banyak ya, modalnya ada ya. Ya, tapi saya senangnya orek-orek, bukan bertukang. Jadi akhirnya mejen, saya pindah ke seni rupa. Ya. Nah, sejak SD saya itu sudah ingin jadi pelukis. Orang selalu bilang, Avandi, siapa Avandi? Saya nggak tahu. Luar Tapi biasa ini. suara kiri kanan kita itu membentuk minat kita. Itu yang penting. Jadi kalau Anda ingin ternyata ya lingkungan kita membentuk minat kita, Mas. Jadi semua orang bilang, wah ini senang gambar, nanti ke Jogja ya. Saya sudah mencantumkan itu di dalam benak saya. Mungkin itu yang dimaksud sekarang juga istilahnya afirmatif begitu ya. Jadi orang kalau ingin menang dalam suatu lotre, dia memikirkan itu terus akhirnya menang benar. Nah, itu dia. Nah, selesai saya di Padang jurusan seni lukis tahun 70 Desember. Akhir Desember saya ke Jogja, kuliah di ASRI, Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI, jurusan seni lukis. Tahun kuliah waktu itu dimulai Januari. Nah, mulailah saya gegar budaya. Masa-masa awal di Jogja, tahun 71, sepi kenalan, tak punya pacar, tak punya saudara. Pacar ada 7, saya putus semua, Mas, karena saya berangkat ke Jogja, kan. Wih. Di Jogja belum dapat. Ya. Nah, jadi di Padang laku, di Jogja nggak laku tuh, Pak. Masakan manis semua, weh. Biasanya makannya pedas nih, jadi manis. Bahasa Jawa saya nggak ngerti. Jadi saya sering emosi kalau ada teman-teman bahasa Jawa di dekat saya tampar, Mas. Kamu ngomong apa? Ngerasani saya ya? Galak banget. Pak, jangan sensi, Pak. Kita kan, Mas, kami kan ngomong cerita ini, bukan ngomongin Mas Risman gitu. Lain kali bahasa Indonesia aja lah, sebelah gitu. Nah, sejak itu saya, Mas, saya berusaha keras untuk belajar bahasa Jawa. Akhirnya bisa ya sekarang. Karya seni lukis saya di Padang itu selalu juara. Di Jogja nggak dapat nilai, Mas. Jelek aja belum. Oh gitu. Ya. Karena apa? Ya, atmosfernya beda. Di Jogja seninya abstrak, di Padang kita pemandangan. Jadi wah beda banget. Jadi begitu saya menjadi gegar budaya itu. Culture shock ya. Tapi saya tidak mau patah semangat ya. Harus cepat bergaul, beradaptasi, dan tidak lupa latihan melukis dengan sketsa tengah malam. Kami itu membuat kelompok, tengah malam itu mulai jam 8, sepanjang Malioboro sampai Tugu, kita menggambar. Pulang lagi. Ya. Dan itu satu semester dikumpulkan 500 lembar, Mas, sketsa itu. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali memang, dan itu menyenangkan. Tapi orang yang tidak senang sketsa, 500 lembar itu ditumpuk, tapi yang di dalam itu kertas putih doang. Ya. Itu nggak dikerjain sama sekali. Sama dosennya
Oh, kok banyak yang kosong? Ulangi lagi. Nah, mahasiswa dasarnya maling semua, Mas. Jadi. Nah, ini kenang-kenangan saya masih tersisa. Saya yang rambut pelontos ini, yang apa ini, yang ini Risman marah waktu itu, pakai rokok lagi, Mas. Zaman itu saya merokok, karena ayah saya bilang, kamu harus merokok, anak laki-laki. Anak laki-laki harus pandai merokok, pandai minum, pandai berjudi. Waduh. Supaya kamu nanti kalau merantau tidak kaku di negeri orang. Nah, saya amalkan itu semua, Mas. Sama ayah saya, kamu tidak boleh mencuri, ya, kecuali kamu kepepet. Wah, ya Pak. Ya. Sama aja nih. Ayah saya preman. Wah. Baik hati. Nah, kelakon saya, Mas. Orang nyebut-nyebut Avandi, tahun 72 saya sudah ngumpul sama Avandi, Mas. Oh, bahkan saya diberi, saya jadi ketua senat mahasiswa waktu itu, saya minta hadiah sebuah lukisan Avandi, saya jual 72 juta, saya tabungkan di bank, bunga dari simpanan bank itu diberikan kepada pameran tahunan mahasiswa seni lukis. Yang karya yang terbaik itu dapat hadiah itu. Namanya Pratisara Avandi Adikarya. Nah, kalau soal berorganisasi, saya rajin sejak dulu. Jadi, yang sebelah kanan adalah Pak Fajar Siddiq, ketua jurusan. Avandi bilang, oke, saya kasih hadiah, tapi bawa ke sini dosen kamu untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, saya ajak Pak Fajar. Saya boncengan motornya Pak Fajar, Mas. Saya jalan kaki ke sekolah, Mas. Kakak saya nggak mau belikan motor, karena tahu kalau saya pakai motor, saya pasti kelayapan terus. Ya. Nah, badai pasti berlalu. 3 bulan pertama kuliah, saya sudah mulai bisa bergaul, punya banyak teman. Risman gitu loh. Ya. Bisa makan gudeg, mengerti bahasa Jawa sedikit, dan karya saya sudah masuk 10 besar. Nah, jadi nggak lama-lama. Nah, alhamdulillah hasil ujian semester pertama saya juara, IP tertinggi. Tahu nggak IP tertinggi waktu itu, Mas? Cuma 2,63. Oh, berarti di bawah semua, rata-rata di bawah itu, Pak. Nah, bayangkan saya aja yang sudah juara cuma segitu, yang tidak juara kayak apa, Mas? Jadi nilai A itu hanya untuk Tuhan, ya. Oh, ya. Akhirnya keterusan sampai lulus kuliah, saya nggak pernah bayar SPP, Mas. Tapi saya nggak pernah bilang sama kakak saya. Oh, jadi ini curang juga nih berarti Pak Risman nggak ini. Curang. Cuma Kenapa? saya nggak menginformasikan. Sama aja nih. Supaya wesel saya nggak dipotong. Dasar anak soleh. Itu dasar anak soleh. Jadi anak soleh. Nah, kakak saya lagi nih, saya hampir nangis tadi. Berkat saya juara, kakak saya berikan saya kamera hadiah. Kamera box merek Yashica. Ya. Yashica 635, filmnya bisa 2, ada magazin 6x6, dan ada magazin 135. Nah, ini jadi double anunya ya. Kamera twin lens reflex ya. Nah, sejak itu mulailah saya keranjingan motret ya, belajar cuci cetak hitam putih ya. Dengan enlarger bikinan teman saya sendiri, beli lensanya di toko rame waktu itu, kita pasang sendiri, kondensornya cari sendiri ada, itu kayak gula Jawa 2 dibalik itu supaya sinarnya rata ya. Begitulah awalnya ya. Nah, walaupun saya semula hanya ingin kuliah sampai sarjana muda karena ingin membantu mengajar di sekolah di Padang, tapi Direktur Asri panggil saya waktu selesai ujian, kamu nggak usah pulang, melanjutkan kuliah sarjana di sini, ya. Jadi uangnya dari mana, Pak? Loh, kamu kan bisa jadi asisten dosen, jadi kamu dapat bayaran dan kamu bisa lanjut kuliah. Akhirnya, ya saya nggak jadi pulang, Mas. Ya, itu bikin patah hati lagi untuk yang di Padang menunggu saya kan. Yang harusnya saya pulang itu sudah ketemu sama mereka, saya nggak jadi pulang. Wah, akhirnya saya tetap di Jogja, mengajar seni lukis, gambar bentuk, sketsa, dan fotografi untuk jurusan DKV. Itu sudah mulai.
Ya. Ini yang bikin saya tidak bisa pulang juga. Saya ketemu anak dosen saya sendiri, Udindit, ya toh. Ya sudah, saya putuskan kita nggak pulang-pulang sudah. Ya. Pulangnya hanya berkunjung. Ya. Itu mukanya nyengir tuh karena berat itu anunya Mas. Yang dipikul di kepala itu berat sekali itu sanggulnya itu ya. Ya. Nah, tahun 76 saya diangkat sebagai staf ahli proyek pengembangan media kebudayaan P&K. Tugas saya berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Kalimantan, Flores, dan segala macam, merekam dan mengabadikan peninggalan budaya daerah, baik arsitekturnya, candi-candi, alat transportasi, pakaian adat, senjata, dan lain-lain. Ya, jadi saya enjoy banget. Ini yang menyebabkan saya semakin betah di fotografi. Nah, saya mulai semangat, rajin hunting, mengikuti berbagai lomba foto, dan indahlah ya banyak yang menang. Ini menambah semangat. Ya. Nah, setelah itu sudah fotografi komersial banyak untuk Kementerian Sosial, Kementerian Ristek, kapal penumpang Pelni, XL, kantor-kantornya di seluruh Indonesia saya potret. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan tukang foto abstrak saja, tapi saya juga bisa memotret untuk keperluan foto komersial. Itu. Oh. Nah, yang lebih parah lagi adalah tahun 94 saya dengan beberapa teman ditugasi oleh rektor untuk membangun sebuah fakultas multimedia bernama Fakultas Seni Media Kam. Nah, ini sudah tidak ada jalan pulang, ya. Kalau saya tidak serius menangani fakultas ini, saya akan tercemar, ya. Jadi lupakan soal seni lukis dulu. Ya, saya sudah kepalang basah, ya mandi aja sekalian, berbasah-basah begitu. Ya. Jadi jadilah seperti itu. Jadi apa? Akhirnya kecemplung ke dunia fotografi ya, Pak? Terperosok. Ya. Oh iya, Pak Risman. Ya. Ini kan takutnya kan waktu kita kan kira-kira tinggal 30 menit nih. Silakan. Ini kan ada request juga nih, pengen dari yang ada di peserta masih ini dong, takutnya kan waktunya habis tapi nggak sharing mengenai lokasi-lokasi yang di Sumatera Baratnya belum ke cover. Ya, saya usulnya ada yang kedua loh ya. Nanti deh, Pak. Nah, ya, ini gimana kalau kita langsung ke yang lebih ke sharing-sharing di lokasi, Pak? Baik. Nah, ini rumah saya ya, yang dibangun oleh kakek saya. Oke. Oh iya, iya. Saya percepat. Ya, ini Pak. CPC makan siang, makan durian di rumah saya tahun 2018 ya. Ini Bu Mary tadi, ini beliau di dalam rumah. Ya. Ini Menteri olahraga mampir makan siang di sana, dan Pak Roy Suryo. Rame banget di satu kampung ya, jadi semua kaget. Pak Risman, kalau ngundang menteri itu ngomong-ngomong, bukan, saya tidak ngundang menteri, saya ngundang murid saya, saya bilang itu. Jadi ini dulu muridnya Pak Risman juga. Ya, ini. Jadi enggak perlu dijaga polisi, saya bilang itu. Ya, ya. Oh, tapi kan kami sibuk nih katanya, ya kalau sibuk ya naik ke rumah boleh makan ya. Nah ini ya. Nah oke. Ya. Kita percepat. Ya. Ini anak saya 4, sekarang berkembang jadi 17. Ya, ya namanya keluarga besar. Ya, ini perkembangan. Nah, jadi tukang foto keliling sejak tahun 72 sampai 2020. Kamera apa yang saya gunakan? Ya seadanya. Apa yang ada itu yang saya pakai ya. Ini dia. 350D, 400D, sampai EOS M3, EOS 5D Mark IV, yang terakhir EOS RP. Ya. Lengkap lensa, ya? Lensa juga seadanya. Ya. Nah, selain lensa-lensa Canon, saya disupport juga oleh lensa-lensa Tamron. Tidak boleh saya tolak karena lensa Tamron itu juga menyiapkan untuk kamera Canon. Ya. Ya. Oke, saya ajak Anda melihat gempa Padang. Ya. Nih, tahun 2009, 30 September. Ya. 50 km barat laut Kota Padang, menyebabkan kerusakan luar biasa, ya.
ada 1.117 orang tewas dan tersebar di berbagai kota. Ini, saya datang ke sana hari kedua malam karena tidak bisa mendarat karena bandara penuh dengan pesawat-pesawat orang pemberi bantuan dari luar negeri. Jadi saya malam baru jam 9 bisa mendarat, saya langsung dijemput oleh teman ke lokasi. Saya motret ini. Ya. Ini Hotel Embacang, ini juga Hotel Embacang. Semua digali siang malam. Ini Hotel Bumi Minang rusak parah. Ya. Sekarang hotel ini masih difungsikan tapi dibatasi 4 lantai saja karena konstruksinya tidak kuat untuk setinggi itu. Ini dia. Ini Hotel Embacang. Ini Pak SBY mengunjungi para korban yang ditampung di tenda-tenda di luar rumah sakit. Karena rumah sakitnya juga tidak berani menampung karena rusak parah. Ya. Saya beruntung karena saya memang hadir di Kota Padang untuk motret gempa. Dan saya diberitahu oleh kepala kendaraan dari Semen Padang, teman saya, Pak Riman, kalau mau motret presiden, besok jam 9 tunggu di rumah sakit Jamil. Ini berita kamu ini benar nggak? Benar Pak, wartawan belum banyak yang tahu. Saya leluasa sekali motret, saya bawa 2 kamera, yang satu tele, yang satu wide. Nah ini rumusnya, begitu SBY mendekat, kita pakai wide angle. Begitu beliau menjauh sedikit, kita gunakan lensa tele. Ya, itu dia. Jadi ada gubernur di situ, ada menteri sosial, ada wali kota, dan ada Pak Hatta Rajasa dulu waktu Mensesnek ya. Nah, itu korban-korban yang dikunjungi itu ada Pak Hatta Rajasa dan Ibu Menteri Kesehatan ya. Nah, itu orang kumpulan. Jadi sangat bebas sekali saya motret waktu itu karena ya karena apa namanya tidak banyak wartawan dan suasana kalut. Jadi tidak ada orang tanya-tanya surat izin memotret segala macam. Tuh mayat-mayat banyak fotonya yang lebih sadis-sadis tapi tidak layak untuk ditampilkan di sini. Nah ini, ya kalera bana gempa kumah ya, lihat rumah yang rusak ya. Ambulan selalu meraung tiada henti ya, bawa korban ada lagi, bawa korban ada lagi ya. 4 hari saya di Padang. Hari kelima saya pulang karena maaf saja hari kelima itu sudah tidak kuat dengan aroma ya karena aroma itu baik itu dari hewani atau ya manusia sama sama baunya. Ini ya dari lantai 3 menjadi 1 lantai seperti ini Mas. Nah orang ini terkubur di bawahnya ini diangkat oleh TNI. Jadi TNI selalu berjasa pada saat-saat yang seperti ini. Karena tugas mereka sebetulnya berperang. Tapi kalau tidak ada musuh, ya gempa musuhnya. Ya. Ya, jadi ini namanya mengabdi kepada masyarakat seperti ini. Ya, tanggap bencana. Ini di bawah tanah ini ada satu kampung yang sedang pesta dikubur oleh tanah longsor. Bayangkan ini di Pariaman, ya, di Timbun. Jadi ini tidak lagi digali, hanya dijadikan kuburan massal saja, bahwa di bawah ini setelah dimakamkan sekian banyak orang. Tuh, ya. Lanjut lagi, Kota Padang. Ya. Banyak ya sebenarnya ya. Motret Padang itu harus ada izin gubernur loh, enggak boleh sembarangan loh. Oh, kenapa? Jadi, saya memotret Kota Padang itu terlebih dahulu soal Pak Gubernurnya dengan Bu Mary dan Pak Sintra. Tuh lihat. Ya, karena enggak boleh sembarangan motret. Risman Mara harus dijaga ya. Jadi ini Pak Irwan Prayitno kita temui dan kita makan siang bersama waktu itu, kita foto-foto ya. Jadi kebetulan Pak Irwan selalu senang saya foto karena dimanapun upacara, kalau saya dengan Kemensos ada Pak Irwan, saya foto dengan tele yang super panjang, jadi selalu ingat saya. Nah ini, Nah ini di pantai Air Manis. Ini gubernur yang lama, Pak Gamawan Fauzi, meresmikan pameran saya tahun 2007. Ya. Jadi, saya foto beliau dengan istri begitu, terus kita berpose di depan fotonya berdua.
Ini latar belakangnya Merapi, Jogja. Ya. Nah, ini pembukaan pameran saya, Ramatama. Ini saya ketemu lagi tahun 2012 di Bangkok, ya. Saya kira patung lilin, ternyata beneran ini Pak Gamawan Fauzi, ya. Jadi kita foto-foto bareng, ya. Sampai ini pun saya mau nge-zoom ini, saya minta izin beliau, Pak, nanti foto-foto saya share di di PowerPoint ya. Oh, silahkan, enggak apa-apa, ya. Bapak di mana? Aku di Jakarta, Pak Ciman. Panggil satu nama kecil saya, Ciman. Pak Ciman. Ya, Pak Ciman, saya di Jakarta. Salam sehat. Ya. Nah, ini pemandangan di Kota Padang, ada jembatan Siti Nurbaya. Lah, saya memotret dari jembatan, jadi tidak ke foto jembatannya. Jadi ini menghadap ke timur, dan ini menghadap ke timur, ini menghadap ke barat. Ya, jadi melawan cahaya kalau sore. Nah, ini menghadap ke barat. Dan yang di puncak sana itu bukan puncak Setumbu, tapi itu Gunung Padang. Ya. Nah, disitulah kalau naik gunung yang terdekat di Padang adalah Gunung Padang. Cukup 40 menit kita udah sampai di atas, walaupun kemeringat. Ya. Kalau kita sudah sampai di atas, kita bebas melihat Kota Padang seluas-luasnya dari atas. Sayang saya tidak bisa tampilkan itu karena ya harddisk saya masih pingsan 6 tera di rumahnya Mas Munir. Waduh. Ya, mudah-mudahan nanti dia siuman kembali dan foto-foto saya bisa selamat kembali ya. lagi. Ya. Ya. Sebetulnya pantangan bagi seorang fotografer beralasan seperti itu. Ya. Publik tidak perlu tahu ini file kamu rusak atau kamu patah kaki waktu motret. Yang penting hasilnya dulu jelek apa bagus. Itu aja. Tapi perlu saya sampaikan itu bahwa harddisk saya meninggal semaput ya. 6 tera di rumah Mas Munir. Ini Masjid Nurul Iman tadi. Ini apa? Nah, terus ini gereja satu-satunya di Kota Padang. Ini Heritage Factory Semen Padang. Jadi pabrik-pabrik lama itu tidak boleh dirobohkan untuk dibuat mall. Tapi dia harus dipelihara seperti itu sebagai situs budaya. Ini yang disebut dengan Heritage Factory. Ini sudah aturan internasional. Itu waktu saya diundang seabad Semen Padang. Nah, Jembatan Akar ini masih sekitar Padang. Ini Jembatan Akar ini karya saya yang paling banyak terjual sebetulnya. Tapi saya diam-diam aja ya. Karena apa? Jembatan ini memang indah sekali. Kira-kira 70 kilo dari Kota Padang. Dan kalau saya tidak foto dengan infrared, maka daunnya itu sama hitamnya dengan jembatannya, Mas. Jadi solusinya menurut saya harus dengan kamera infrared supaya apa? Benda-benda yang berwarna hijau itu akan menjadi lembut warnanya. Ini. Nah, itu dia. Ya. Ini. Kalau ke sana susah nggak, Pak? Ya. Kalau ke sana ada angkutan atau apa gitu nggak? Atau harus sewa mobil? Oh, sewa taksi aja, Mas. Ya. Sewa taksi. Oh. Dari Padang, iya. Dekat kok, cuma Jogja Solo ya. Jauh itu Pak. 2 jam Jogja Pak. Solo. Kalau dari Jogja ya jauh. Oh. Nah ini Mas. Jadi jembatannya ini pandai menyembunyikan kawat-kawat bajanya, jadi tidak begitu norak begitu ya. Nah, bagus Pak. Ya ini saya paksa anak-anak kalau saya mengajar. Siapa punya mobil, cari mobil, saya beli bensinnya. Saya traktir makannya, saya selalu gitu, Mas. Mahasiswa itu kalau nggak digitukan, nggak mungkin dia keluar untuk motret objek tertentu. Paling Pak, belum Pak. Tugas ini belum Pak. Mahasiswa harus diajak bareng, jadi dia lihat bagaimana saya hujan-hujan memotret, ya supaya mereka selalu diberi contoh seperti itu. Akhirnya honor saya ya habis untuk jajan dengan mereka itu. Tuh, ya dah. Pahalanya banyak berarti Pak Risman. Saya dengan Pak Donasman sudah ke sini, John Tevon sudah ke sini, Mas Arbain belum ya. Ya, kapan Pak lagi. Diajak ke sana Pak? Ya, ini sampai cepat aja Mas ya. Ya, boleh. Silakan, ini Pak. Berbagai arsitektur masjid. Ini masjid di Maninjau, dilihat dari puncak Lawang, bukit yang di bawahnya Danau Meninjau. Ini di Kota Baru, di belakangnya Gunung Singgalang. Ini masjid di tepi Danau Meninjau. Lihatlah itu sampah dari Karamba itu sekarang untuk mengusir Karamba itu susah sekali.
Jadi seharusnya ini sudah disingkirkan supaya pemurnian airnya kembali bagus, tapi yang punya konon itu pejabat juga. Jadi repot untuk apa? Untuk mengusir mereka. Ini masjid di Kamang, Kabupaten Agam. Ini masjid Parabe di Bukit Tinggi. Ini masjid Bayur di Danau Meninjau. Ini istilahnya sponsor dari Pak Bakhtiar Hamzah, mantan Menteri Sosial. Ini rumah beliau di dekat sini. Saya sudah makan durian di rumah Pak Bakhtiar. Ini Masjid Candung di dekat rumah saya. Masjid yang dari atapnya hijau, bagus sekali. Tapi bangunan di sebelah kanan ini sekarang diganti dengan rumah batu, Mas. Jadi saya nggak motret lagi sekarang. Karena apa? Itulah kemauan fotografer dengan perkembangan kemajuan zaman itu selalu bentrok. Ya. Kita Tolak inginnya orang Bali itu masih seperti tahun 1935. Jadi kalau hunting ke Bali, inginnya tuh memotret mereka seperti tahun kehidupan 35. Sekarang orang sudah berbaju semua. Nah juga ini, apa nggak boleh mereka membangun pesantren dengan rumah batu kan? Nah itulah. Fotografer selalu memusuhi kemajuan. Kurang ajar fotografer. Nah, ini di Muara Labuh, Solok Selatan. Ya, ini masjid kurang aso katanya. Jadi tiangnya tuh kurang satu katanya. Nggak tahu yang mana yang kurang kok. Tiang sebanyak ini masih kurang satu. Ya. Banyak banget ya padahal, Pak. Iya. Nah, ini karya saya yang kalau untuk pameran seperti ini, ya. Saya sering mengalami hal-hal gaib kalau sudah motret seperti ini, Mas. Gaibnya gimana nih? Ya, pernah saya motret itu tidak ada gambar, kamera nggak mau hidup, gitu. Diceklek-ceklek, bolak-balik, tidak mau hidup. Tapi saya lalu berdoa saya. Ya Tuhan, saya bilang, ada apa dengan kamera saya? Saya hunting untuk maksud baik, bukan untuk kesombongan. Terus datanglah bisikan di belakang saya. Ya baterainya diganti dulu, goblok. Baterainya habis itu, Pak. Wah, bukan gaib lagi itu. Baterainya habis ya. Ya sudah. Ya kalau saya nggak berdoa mungkin nggak dapat jawaban. Padahal itu temannya Pak Risma tuh bisikin dari belakang itu. Orang gaib lah. Dan nih, saya selalu suka mencari pohon-pohon tua seperti ini, Mas. Jadi tekstur, akar-akar. Jadi saya punya foto gini ya ribuan ya. Dan ini di Jogja banyak, di Padang banyak. Di Bali lebih banyak lagi. Ya, ini batu batikam. Jadi batu ini bolong seperti ditusuk keris ya. Jadi ini juga dianggap objek bersejarah di bawah lindungan Purbakala. Ya. Ini rumah adat di Suliki Payakumbuh ya. Cepat saja. Ya. Ini Denggari Supur. Ini sebuah perkampungan kalau lihat dari jalan raya seperti ini, Mas. Hanya pucuk-pucuknya yang nampak. Di balik yang biru itu, di bawahnya ada Danau Singkara. Ya. Ini rumah-rumahnya. Dulu ada 160 rumah. Sekarang saya yakin kalau ada 9 saja, itu sudah bagus. Jadi kita nggak boleh marah, kita nggak boleh ngeluh, karena kita nggak bisa juga merenovasi atau membiayai renovasi rumah itu. Jadi minggu ini saya ke sana, minggu depan sudah nggak ada. Karena apa? Sudah roboh. Ya. Daripada menimpa anak kecil, lebih baik dirobohkan. Begitu. Nah, ini. Kalau ini sih masih dipakai. Ya. Nah, ini sudah tidak dipakai. Tapi ini paling saya suka karena ini saya pakai untuk jadi cover buku saya waktu itu. Nah, ini di Solok Selatan, saya cepatkan saja, Muara Labuh. Jalan ke sana itu luar biasa. Melewati kebun-kebun teh ya. Ini jembatan yang menghubungkan daerah itu. Nah, ini mulai. Gapuranya kawasan 1000, kalau di sana 1000 rumah gadang. Jadi sama dengan di Jawa, kalau sudah banyak itu 1000 ya. Kalau di sana ya 1000, padahal 200 saja mungkin tidak nyampe, tapi ya 1000 lah. Kalau sampai di sana ya itu sebaiknya subuh. Karena begitu kita sholat subuh, begitu selesai sholat, kita sudah bisa motret siluet-siluet rumah ini dan lanjut sampai pagi. Ya, itu. Ini di Solok tapi. Ya, ini orang-orang
sudah pada bangun, anak-anak udah mau sekolah, ya. Ini ngobrol di warung. Ini, saya waktu itu masih muda 6 tahun lah, ya. Yang 6 topi tahun. merah, ya. Ya, ya. Topi saya selalu Tagana. Ya. Taruna Siaga Bencana. Oh. Ini rumah-rumahnya. Nih. Termasuk Ini lama ya, Dok, para ya? taruna di rumah Gadang. Pasukan si Unyil. Ya. Ini ukirannya yang tidak diberi warna, tapi mereka memakai dasar kayu asli. Ini yang diwarna. Nah, semakin rumah itu jelek, semakin saya foto. Kalau yang rumah di belakang itu tidak saya foto, karena itu sudah bangunan baru, terbuat dari batu. Ini Pak D ini yang pemilik rumah ini. Anak-anak KKN mengajarkan seni tari di Solok Selatan. Ibu-ibu belajar kulintang lah kalau di sini. Kalau di sana kalempong. Talempong, maaf ya. Berbeda itu K dengan T itu, Mas ya. Nah, ini. Nah, ini air terjun di Tan Siampek, Solok Selatan. Ini rumah lagi. Si Junjung, saya cepatkan saja. Waktu di sana itu saya sedang kabut asap. Tapi saya dapat undangan penjurian lomba foto yang juga berlangsung selama kabut asap. Jadi foto-fotonya rata-rata seperti ini, Mas. Tapi mereka berwarna. Kalau saya kan infrared, jadi ada indahnya. Jadi foto-foto yang peserta lomba parah semua karena asap semua. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Itu. Ya. Nah, sulit air ini juga dari Bukit Tinggi 2 jam 16 menit, 69 kilo. Ini kesusahan air maksudnya, Pak? Apa? Maksudnya kesusahan air ya? Memang susah air, karena danau ada di bawah mereka. Ya. Danau Singkara. Jadi kalau kita mau ke sini, kita melewati tepian Danau Singkara, terus naik bukit, sampai di kampung ini. Nah, ini. Rumah-rumahnya seperti ini. Jadi orang Minang membangun rumah, tidak peduli lingkungannya, Mas. Jarak 5 meter udah bikin rumah lagi. Bagaimana view-nya nggak dipikirkan. Umpek-umpekan pokoknya. Itu yang menyebabkan tentara Jawa takut mendarat di parasut. Ya. Oh ya, ada pertanyaan Pak Arisman. Ya, kenapa kalau rumah Padang itu selalu bentuknya runcing di ujung-ujungnya? Apa itu artinya? Ya, saya tidak tahu sejarahnya, Mas. Tapi itu tradisi kita memang bertanduk begitu ya. Oh gitu. Mungkin ada hubungannya dengan nama Minangkabau ya. Kabau itu kan kerbau. Kerbau bertanduk ya. Nah, jadi selalu bangunan kita seperti itu. Jadi euforianya sekarang, kalau rumahnya bertanduk, pos ronda pun bertanduk, Mas. Oke. Ya, kota Kado Mantenan bertanduk juga. Wah, semuanya bertanduk, Pak. Nggak tanggung-tanggung, ada yang bikin kandang aja yang bertanduk juga. Kurang ajar itu namanya ya. Nah, kalau restoran Padang bertanduk, kita tahu tuh loh yang ada tanduknya. Kita selalu bisa mengingat itu. Tuh, ini berapa ruang? 10 ruang nyambung semua, Mas, kayak rumah panjang di orang Dayak segala macam. Nah, ibu-ibu ini paling 2-3 orang dengan suaminya sudah merantau dan tidak pulang-pulang. Jadi ibu-ibu di Minang itu sangat, menurut saya ya, itu pribadi ya, sedih nasibnya. Karena apa? Laki-lakinya pada merantau. Jadi ada pepatah Minang itu, sayang di negeri ditinggalkan, sayang pada anak dipecuti. Ya, jadi kita harus tega gitu. Kalau kita di kampung saja tanpa income kan salah. Kalau sayang sama anak nakal dibiarkan saja salah. Jadi sayang sama anak harus berani dicambuk ya. Itu artinya dihukum. Jadi banyak ibu-ibu entah itu janda atau ditinggal suami ya, jadi penunggu rumah. Jadi makanya kalau Anda dengar lagu-lagu Minang itu selalu elegi seperti itu. Nadanya sedih melulu ya. Tuh ya. Nah, ya. Oke. Jadi tahu nih. Ya. Apa lagi, Mas ya? Iya. Masih ada yang mau di-share, Pak Arisman? Ada. Tadi sudah sampai yang keberapa ya, Mas? Kelima, Pak Arisman. Kelima. Jadi saya share lagi. Share screen yang ke-6 mana ya, Mas?
5, Heeh. 6. Banyak ya, saking banyaknya nih Pak Risman yang Iya, mau di-share. makanya saya bilang itu 3 malam. Mana dia, Mas? Itu Pak Risman, Enggak, ini bisa yang tadi nih. saya share screen ya. Saya ada nih Pak. Coba. Nah, Yang 6 ya. sebentar Pak. Saya stop share dulu, Pak ya. Nggak usah Pak, saya bisa. Tunggu. Nah, mana tadi, Mas? Nah. Ya, udah kelihatan ya Pak? Oke. Udah ya. Ya, ini Bukit Tinggi, Ngarai Sianok. Ya, Bukit Tinggi. Ya, oke. Nah, Bukit Tinggi ini ikonnya Bukit Tinggi ya, Mas. Jam Gadang. Jam Gadang. Ya, lalu ya, ini saya waktu itu nego sama gubernur sama Pak Roy, gimana kalau Tugu Bukit Tinggi ini kita gantian dengan Tugu Jogja, tapi tidak disetujui, Mas. Jadi gagal apanya. Aduh, juga itu Pak. Ya. Kasihnya jadi hilang Pak. Ini Mas Dani yang main ya? Apa? Iya, saya Pak. Oke. Ya, oke, lanjut. Nah, ini Gunung Merapi lagi, lanjut. Merapi. Ya. Nah, sama ini Merapi dengan sawah-sawah di depan, Gunung Singgalang. Ini yang Gunung Singgalang. Sama. Oke, terus. Loh, kok balik lagi, Mas? Nah, ini objek sejuta umat adalah Ngarai Taruko. Ada di Ngarai Sianok, tapi ini ada bukit yang tersisa. Sehingga orang selalu motret ini, pagi, siang, malam, dan di bukit sekitarnya sudah berdiri restoran-restoran ya untuk menikmati keindahan di sana. Jadi kalau kita mau motret kabut ya bangunlah jam 5 pagi, kita ke sana, tungguin kabutnya. Kalau sudah dirasa indah, jepret. Kalau belum, ngopi lagi. Ya, lanjut Mas. Ya. Karena ini banyak serinya. Iya. Nah, oke, dari berbagai arah. Nah, itu dia. Oh, balik lagi. Jangan balik lagi. Tapi ini dari Pak Risman. Enggak. Selanjutnya ini. Oke, ya apa? Nah. Ya, ini Gunung Singgalang, masih Ngarai Sianok. Terus, ya. Ini dia Ngarai Sianok kalau kita foto dari atas, Mas. Lembahnya nampak sekali. Ini yang disebut dengan Grand Canyon-nya Bukit Tinggi. Lanjut. Lagi sama, ya. Nah, ini dia. Ini di sana orang Minang nggak boleh di depan umum seperti Mas, hanya munyuk yang boleh. Ya. Mesraan. Nah, ini pengolahan gula tebu. Ya, itu di sekitar Ngarai Sianok ada pabrik tebu yang kilangnya dibuat dengan menggunakan sapi berkeliling untuk memeras air tebu. Ya, lanjut. Nah, itu dia. Sapi itu kasihan sekali, kepalanya ditutup kain sarung, jadi dia nggak lihat apa-apa, pokoknya jalan aja gitu. Dianggap aja dia sepeda di tempat, gitu, fitness lah, gitu ya. Si bapaknya ini yang menampung air dan memasukkan tebu. Nah, ini ibu ini yang lanjut Mas. Ya. Terus. Nah, ini Pariangan, negeri terindah tadi, ya. Nah, terindah di dunia. Ya, terindah di dunia. Lanjut lagi. Ini Pak, kenapa ada bendera Jerman, Pak? Nah, warna Minang itu seperti itulah. Jadi merah, hitam, kuning. Jadi tidak tahu kami kenapa seperti negara panser begitu ya. Jadi sudah hakikatnya begitu. Ya. Ya. Nah, lanjut lagi. Ini adalah kawasan negeri terindah semua, Mas. Ya. Jadi dari manapun kita motret, selalu nampak Gunung Merapi di belakang. Oh. Nah, ini ada Pacu Jawi. Nah, ini dia. Lanjut. Ya. Ini yang terbaru saya foto ya. Lanjut. Itu butiran air yang muncrat itu yang sangat
sangat bikin menarik. fotonya bagus tuh itu ya Pak ya, kalau Apa? masih Jawi. Yang bikin fotonya kelihatan bagus tuh ya itu ada cipratan Loncatan airnya airnya segala itu, macam Mas. itu ya. Jadi. Heeh. Tapi saya pernah korban lensa 1 Mas di sana karena lensa saya dipinjam teman. Dia dikejar sapinya, dia jatuh terguling-guling, lensa saya juga ikutan terguling-guling, Mas. Jadi Waduh. ya bagaimana lagi, orang namanya kecelakaan, jadi saya tidak minta ganti atau tidak apa, tapi minta tukar saya. Oh, sama aja itu Pak. Lanjut Mas, ini jangan cepat-cepat, kan apa jangan lama-lambat. Iya. Ya ini. Ya. Tanah Pagaruyung. Nah, oke. Ini apa tempat kita piknik. Ini masih dibangun waktu itu Mas. Jadi saya hanya punya foto lama. Jadi masih ditutup seng keliling. Oke. Kebetulan tukangnya itu teman SD saya Mas. Jadi saya bebas keluar masuk. Oh gitu, punya akses khusus ya. Oh ini ya. Untung dia tidak ikut ke Jogja. Jadi dia bisa kerja di situ. Nah itu yang sebelah kanan tuh teman SD saya. Kalau yang kiri itu sopir sama bukan sopir loh, teman saya Pak Ezu, dosen fotografi ISI Padang Panjang. Lanjut Mas. Oke, keluarga ya Pak. Nah ini keluarga apa? Keluarga saya piknik ke sana. Ya, sampelnya cukup ini ya. Terus. Ini ya teman ya. Nah ini dia, namanya si Peno. Peno namanya. Mudah-mudahan masih hidup sekarang. Sudah habis, Pak? Ya, kalau masih ada waktu silahkan diputarkan yang lain. Oke. Mau saya hanya ada yang 8, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 3. Mana ini? Banyak sekali ya sebenarnya yang mau di-share Pak Risman ini. Ya, tujuannya kan begitu, Mas, mau memuaskan masyarakat. Iya. Oke, Ya, ini Pak. Nggak bisa kalau apa? Ini Danau Maninjau. Ya. Danau Maninjau. Nah, ini ini Gunung Singgalang lagi, terus Mas. Oh, ada paragliding ya. Nah, ini kita berada sekarang di Puncak Lawang namanya. Memandang ke bawah itu seluas mata memandang adalah Danau Maninjau. Jadi mereka main para layang di situ. Saya karena memotret, saya tidak bisa terbang, Mas. Jadi tidak ada foto saya sedang terbang. Ya. Maafkan. Oke. Lanjut. Ya, ini ya. Nah, inilah mereka persiapan untuk ini ya. Danau Singkarak. Ini sering untuk tur sepeda ya, Pak ya? Tur de Singkarak tur ya? de Singkarak. Saya juga cari filenya tidak ketemu, Mas. Oh, pingsan juga saya ini. Punya videonya. Kenapa? Kebetulan saya sedang di Padang, ditelepon oleh Pak Bupati Solo. Pak Risman, ini besok pelepasan dari kota Solo. Lah saya hadir, Mas, dapat baju kaos, dapat apa. Tapi fotonya dicari mungkin ikut di rumahnya Mas Munir. Lanjut aja, Mas. Ya. Wah, keren ini, Pak. Ya, ini Danau Singkarak sore hari. Kita sepulangnya dari Sulit Air, saya motret ini, Mas. Oke. Bagus, Pak. Oke, ya, ini. Ya, ini foto-foto amatiran begitu. Nah, ini motretnya waktu sama Mas Dani loh. Oh Ingat, iya ya. Oh ya. iya, waktu kita ke Singkarak ya. Ya, betul. Nah, ini air terjun yang harus selalu kita lewati kalau dari Padang menuju Bukit Tinggi. Saya masih naik lagi ke bukit itu, dapat 2 air terjun lagi di atas ini. Ya. Oh, bertingkat ya air terjunnya Bertingkat, ya? ternyata ya. Saya diantar oleh para dosen, nangis mereka karena apa? Capek ya. Nah, ini contoh-contoh orang yang selfie di latar belakang air terjun. Next. Oke. Nah, ini menarik. Ini adalah penambang batu kapur. Menarik untuk foto loh ya. Tapi untuk pariwisata nggak tahu. Kalau fotografer pasti hunting suka. Karena kabut-kabut asapnya ini menarik.
Dan di depan saya ini ada lubang menganga dalam sekali, mungkin 6 meter. Disitulah batu kapurnya ditumpuk dan dibakar dari bawah, Mas. Itu berhari-hari. Ya. Nah, nanti kalau kapurnya sudah matang, baru dimasukkan karung, dijual. Lanjut aja. Ini berarti kayak di Banyuwangi ya, Pak ya? Pastilah sama. Nah, Berarti ini kalau anunya. ya. Dan ini juga sudah banyak longsor, meninggal, dan segala macam. Tapi namanya penambang, mana mau kapok ya. Nah, ini ya. Tuh, ini sudah dikumpulkan ya. Ini dalam karung-karung seperti ini. Menarik ya. Oh, ini lubang. Tuh, lubangnya kalau kejeblos, kalau enggak ada api nggak apa-apa. Kalau sudah mateng ya kita ikut mateng. Tinggal dikecapi ya. Nah, seperti itu. Bonjol. Bonjol. Udah, Pak. Kosong habis itu. Apalagi yang ada, Mas? Saya 10. Terakhir ini, Pak, kalau Nah, saya. coba. Oh, dia berlanjutnya di slide 10, Pak. Nah, Ya, karena file yang gede belum saya kirim. oke. Harapan saya tadi bisa di-share dari saya. Bentar. Kalau 10 dikit ya. Oke, silakan, Pak. Ya. Loh, masih ini lagi, Mas? Iya, ya. Oh ya, lanjutan ini ya, Pak? sambungannya. Iya. Oke, yuk lanjut. Ini di daerah Bonjol. Daerah Bonjol ini menuju daerah Pasaman. Di sini ada Museum Imam Bonjol namanya. Ya. Nah, jaraknya dari Bukit Tinggi 60 kilo lah. Ya. Ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini pada saat lintas pemuda Katulistiwa dengan Pak Irwan Prayitno, itu wakil gubernur sebelah kiri, bupati sebelah kanan, dan di tengah Roy Suryo. Oke, lanjut saja, Mas. Nah, ini kita membuat rekor muri untuk penari terbanyak, yaitu 1.600 orang. Susah untuk ditembus itu. Ya. Oke, lanjut saja. Biasa. Hari piring ya, Pak? Ya, lanjut. Ya. Bunga Rafflesia. Ya. Nah, bunga Rafflesia itu ya di sebelah kiri itu bibitnya cuma seperti itu, Mas. Ya, kecil, bulan, tidak karu-karuan, tapi kalau sudah mekar seperti itu. Nah, ini preman-preman inilah yang memberi informasi kepada saya kalau ada kalau ada bunganya akan mekar, jangan mendadak sebelah berapa hari lagi. Nah, mungkin 4 hari lagi, 5 hari lagi. Nah, nanti kita datang ke sana kasih rokok, ya toh. Kalau nggak mau menginformasikan dia nggak dapat duit. Jadi mereka hidup dari menjadi guide dan parkir mobil, parkir kendaraan, Mas. Gitu. Informan bunga ya? Informan bunga, ya. Ya, itulah hebatnya sekarang ada teknologi HP dan WhatsApp. Ya. Fotonya bisa dikirim. Nah, lanjut. Datua. Nah, ini tadi upacara-upacara seperti itu. Ya, inilah pakaian adat orang-orang Minang ya. Bertanduk jadi, juga ya, Pak? Ya? Bertanduk juga ya, Pak? Itu dia, semua bertanduk, Mas. Jadi saya takut sama ibu-ibu Minang itu. Kalau dia ngamuk, habis saya. Oke. Oh, ini mantannya Pak Risman tadi ya? Nah, ini Mas, ini wajah Minang banget. Ini saya senang Bapak ini. Dia petani di daerah pinggiran Bukit Tinggi. Jadi saya suruh dia ngomong terus, saya potreti terus. Ya, ini saya tampilkan yang baik. Ini merah putih ada di sampingnya lagi. Jadi kayak Franco Nero itu loh. Nah, ini pengantin ya? Pengantin. Ya. Ponaanku itu. Oh gitu. Ya, tapi yang penting kan pakaiannya. Ya. Nah, ini anak-anak gadis yang menunggu kedatangan para tamu, Mas. Di dalam yang mereka bawa itu adalah sirih pinang. Jadi tamu ke sana, diaturi itu, lalu ambil daun sirih
digigit sedikit terus selesai. Oh. Tapi ada juga orang menyelipkan permen di dalam, Mas. Jadi nggak mau ambil daun sirih ya permen aja. Jadi sama-sama ngemut, nggak apa-apa. Udah makin modern ya, Pak? Iyalah. Nah ini, kalau saya belum punya istri, Belum punya anak. Masakan saya punya cucu sebenarnya. Tapi kalau lihat ini ya menarik juga ya. Aduh. Oh, udah ada calonnya kali Pak ini, Pak. Ya, kan dipilih untuk model, Mas. Daripada yang arak-arakan tadi kan beda kan. Ini mahasiswa. Iya. Aduh. Oh ya. Waktu itu lomba foto. Ya. Wah, habis ya, Mas? Selesai, Pak. Jam kita habis nggak? Kita ini sekarang sesi tanya jawab aja, Pak. Oke, Karena untuk closing aja, masih Mas. ada beberapa pertanyaan nih. Ya. Waduh, ini ada yang minta diulang setelah juga. Tapi udah lah ya, kalau udah banyak. Ada pertanyaan nih, Pak. Dari Budia Damayanti. Kenapa kalau Pak Arisman motret pohon besar selalu menggunakan BW atau infrared, Pak? Nah, alasannya apa, Pak? Oh. Sama teknis motretnya. Sebetulnya tidak ciri saya itu adalah infrared, bukan soal besar pohonnya, bukan soal landscape pun saya selalu infrared ya. Tapi di dalam presentasi kali ini saya agak berdamai sedikit dengan audiens. Jadi saya campurlah dengan foto-foto yang bukan foto style saya. Jadi saya tampilkan dengan pariwisata sedikit supaya orang tertarik untuk datang ke sana. Gitu. Tapi kalau saya sendiri pasti infrared saya munculnya di dalam pameran. Oh, itu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ini namanya tidak tercantum. Di sini minta saran ya dari Pak Arisman gimana izin kalau kita ngambil foto-foto yang kayak rumah-rumah arsitektur lama itu, tapi supaya tidak menyinggung sang pemilik rumahnya, Pak. Sebetulnya tidak perlu izin. Yang penting itu hanya tata krama kita, sopan santun kita masuk ke kampung orang. Kalau bisa, sapalah seseorang penduduk di sana, minta dia untuk menemani kita berkeliling. Ya, konsekuensinya ya kita traktir ngopi dulu, kita kasih rokok, ya jangan tiba-tiba mempekerjakan orang itu nggak baik ya. Dan bagi saya itu sangat mudah ya. Selalu saya bertanya, Pak atau Mas repot nggak? Sedang repot nggak? Wah, ini Pak Arisman, iya. Kamu repot nggak? Saya bilang gitu. Oh enggak Pak, kalau saya antar Bapak keliling katanya. Terus dia tanya, kalau tadi misalnya saya repot, gimana Pak? Ya kamu harus tinggalkan kerjaanmu, saya bilang. Sama aja. Jadi pendekatan itu sangat penting. Menyapa, ya, mengucap salam, terus bertutur kata dulu, tidak langsung motret. Aduh, ini rumah Ibu bagus sekali ya. Memang bagus, kita tidak mengada-ada ya. Bagus menurut versi kita. Tapi jangan lupa, orang setempat pasti selalu berharap kedatangan kita itu seakan-akan orang meninjau kampungnya, akan datang memberi bantuan untuk renovasi kampungnya, Mas. Itu yang selalu diharapkan ke kita. Bapak ini mau membantu kampung kita ya? Saya bilang, Ibu, saya hanya tukang foto. Foto saya setorkan ke Jakarta. Nah, mudah-mudahan Jakarta nanti kirim bantuan, terpaksa begitu. Ya, padahal tidak ada hubungannya itu ya. Jadi, anggap saja bahwa kampung Ibu ini bagus sekali, sayang kalau tidak didokumentasikan. Nah, kembali kepada fungsi fotografi, itu dia mengabadikan sejarah. Ya. Hal-hal yang mungkin rumah-rumah tidak ada lagi sekarang, kita sudah membekukannya di dalam karya video kita atau karya foto kita. Itu dia.
Ya. Nah, cuma saya lebih cenderung infrared. Saya sudah ngoprek kira-kira 6 kamera untuk infrared, Mas. Jadi orang-orang terkaget-kaget, 5D Bapak oprek jadi infrared. Emang kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Sayang dong, Pak. Ya kalau hasilnya mau bagus ya ngopreknya ya aku harus kamera yang Full frame. bagus. Iya, pakai full frame ya itu ya, Pak Risman. Ya. Nah. Jadi mulai 350D saya oprek dulu, Mas. Oh, oke. Sampai 400. Sampai 400D. nah 5D. Oke. Banyak, Wah, udah 6. Oke, banyak ada lagi sekali. pertanyaan? Ada. Ini ada yang menarik juga dari Pak Eko Bambang. Ada 3 pertanyaan ini, Pak. Waduh. Jadi yang pertama, Pak. Jadi kalau ingin tur dari Padang ke Padang Panjang, terus Ya. ke Bukit Tinggi, ini kalau dari Pak Risman optimalnya berapa hari? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, terus apakah ada program tur yang konsepnya homestay di rumah penduduk, Pak? Saya pengen yang lebih merasakan ini sih kalau Pak Eko. Ya. Ya. Terus ketiga, ini penasaran Pak. Pak Risman ini pakai kamera apa yang ada fitur burning detection tadi? Baik. Oke, silakan Pak. Yang pertama dulu, kalau dari Padang Panjang dan Bukit Tinggi ya, Mas? Ya. Ya. Padang ke Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Ya, betul. Ya, betul. Jadi, itu termasuk jalur yang mudah. Jalur mudah, jalur pendek, jalur cepat. Ya, jadi kita tidak perlu menginap di masing-masing kota itu. Mungkin kalau kita mau ke sana, kita berangkat dari Padang, mampir motor-motor di Padang Panjang, lalu nginapnya di Bukit Tinggi. Nah, karena apa? Jaraknya tidak terlalu jauh antara Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Atau bisa juga menginap di Padang Panjang, huntingnya ke Bukit Tinggi, kembali lagi ke Padang Panjang. Padang Panjang udaranya sangat dingin, jadi cuma sering basah di situ. Hujan lebih cepat turun, seperti Bogor barangkali kalau di sini ya. Nah, tapi kulinernya sama enaknya. Ya. Jadi tidak perlu bingung mikirkan itu. Sekarang travel sudah banyak, ya, sewa motor banyak, apalagi kalau sewa taksi, ya banyak itu. Yang kedua apa ya, Mas? Ada program tour yang konsepnya homestay di rumah penduduk nggak, Pak? Itu ada, tergantung penyelenggara turnya. Jadi kalau misalnya bisa berminat begitu, saya bisa hubungan dengan Mas Fajar namanya, teman kita dulu itu, Mas. Fajar Vandra ya? Ya, Fajar Vandra, kita punya nomornya. Dia bisa arrange itu mau nginap di mana, mau nginap di mana. Cuma kalau dulu kita menginapnya di Villa Pakan Kami di Bukit Tinggi kan. Ya. Tapi kalau kawan-kawan saya nginapnya di rumah gadang saya itu karena ya rumahnya cukup nyaman, kamarnya banyak. Ya, kita kan tidak melihat tadi kamar-kamar yang di bawah ya, yang di rumah yang sudah dimodifikasi ya. Ya, di rumah saya banyak itu tempat menginap ya. Banyak di Solo, di Sawah Lunto, semua rumah-rumah penduduk diberdayakan menjadi homestay. Jadi itu sudah gagasan dari pemerintah dan difasilitasi dan dikontrol bagaimana kebersihannya, bagaimana cara mereka melayani tamu gitu ya. Jadi saya lebih senang di rumah penduduk daripada di hotel sebetulnya. Di hotel kita tidak ada layanan cakap-cakap ya, tapi kalau di rumah penduduk kita bisa ngobrol atau mauta istilah orang Minang ya, ngobrol sampai tengah malam. Syukur-syukur karena kita tinggal di kampung ada lawan gaple lagi, wah enak banget. Ini nih. Hobi saya domino loh Mas. Hobi saya itu pingpong, domino, motret. Nah sekarang yang jalan tuh hanya pingpong. Karena pingpong tuh jaraknya 3 meter antara lawan dengan saya. Motret jaga jarak. Motret kita lockdown. Kalau domino tidak boleh berempat duduk bersama, itu bahaya. Ya. Kecuali dominonya melalui iPad. Ya. Online Pak, online. Online. Ya. Nah, yang terakhir tadi apa ya Mas? Itu Pak, yang burning detection. Burning detection itu bisa di setup di auto. Ya.
di autofokus, auto diafragma, atau auto kecepatan. Mungkin lebih bagus auto kecepatan supaya kalau setting kecepatan kita sudah set di 125, objek yang bening bergerak kemanapun pasti kita bisa tangkap, ya, karena ISO kita juga auto, dia kejar itu. Nah, lalu deteksi beningnya itu di dalam hati, ya. Di sudut mata, di sudut mata. Dari Dan Pak biasanya Risman tukang sebenarnya foto, ya. Kameranya itu menjiwai Pak Risman. Betul, dia udah tersalur langsung. Jadi mata tukang foto sudah seperti itu, ya. Jadi saya pernah di Batam, Mas. Saya melihat seorang ibu cantik bawa anak kecil. Ya, saya foto-foto anak kecilnya itu. Saya mau mendekati si ibu cantik ini. Tapi dia terus bilang sama anaknya, lihat kakek nak, lihat kakek nak. Saya kecewa berat, Mas, saya tinggal ibu itu. Jengkel saya. Dia bilang om kek atau abang kan ya. Dia bilang lihat kakek nak, lihat kakek nak. Wah, menghina ini. Masa saya dibilang kakek-kakek ya. Aduh, Pak Risman. Gagal proyek auto bening. Ya, Pak. Ada lagi, Mas? Ya, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Cuma waktunya sudah... Ya bonus ini, lah. Ini. Nanti untuk sesi selanjutnya lah, Pak. Oke. Ya, jadi untuk jelajah Nusantara ke Sumatera Barat, kita sudahi dulu. Tapi ya sangat menginspirasi sekali ya dari Pak Risman tadi juga macam-macam kita juga dikenalkan Sumatera Barat waktu masa lalu sampai sekarang dan objek-objek wisata yang tentunya seru dan nanti ada makanan juga yang tentunya enak kalau misalkan teman-teman menjelajah Sumatera Barat. Ya, seperti janji saya tadi di awal, saya akan memberikan kuis. Nah, tapi sebelumnya saya mau umumkan dulu untuk pemenang kuis Canon Jelajah Nusantara sebelumnya. Ya, udah Saki, silahkan ditayangkan untuk pemenangnya. Udah Saki. Iya, Pak. Nah, ini dia ada 3. Ada Pak Irwanjo, kemudian ada Abdul Halim, dan terakhir ada Ben Setiadi. Ya, itu selamat untuk para pemenang, dan hadiah akan kita kirimkan ke alamat masing-masing. Sekarang, untuk yang sesi kali ini, saya akan berikan juga 3 pertanyaan. Jadi, siap-siap. Yang pertanyaan pertama ya. Apa nama toko sate Padang rekomendasi Pak Risman yang ada di Padang Panjang? Silahkan dijawab di kolom chat. Wah, dapat komisi nih. Wah, sudah jawab nih. Ya, oke. Udah banyak yang jawab. Berlanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa nama budaya ya, di Sumatera Barat di mana kita berolahraga bersama sapi di area lumpur? Ya. Ya, jawabannya sudah banyak yang menjawab. Berlanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, di mana kampung Pak Risman marah? Silakan dijawab. Oke. Katanya di Jogja, Pak, kampungnya. Emang. Kalau bilang kampung asli lah, itu benar. Kampung asli dong. Kampung asli. Ya, oke. Itu sudah banyak menjawab. Nanti kita akan pilih untuk yang tercepat dan tentunya yang tepat. Kita akan umumkan di sesi Canon Jelajah Nusantara selanjutnya.
Oke, terima kasih banyak Pak Risman untuk sharing-sharingnya. Tapi sebelum saya tutup, ini ada pesan-pesan dari pembicara dari Kenan Jelajah Nusantara selanjutnya. Di sini ada Bang Samot. Selamat siang, Bang Samot. Selamat siang, Bang Samot. Iya, kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Ya, bisa diceritakan Bang Samot. Next-nya kita kemana? Dan Bang Samot akan cerita apa nih? Dikit aja. Oke. Di sesi saya berikutnya kan berbicara tentang Danau Toba. Oke. Nah, di Danau Toba itu sebenarnya luas sekali dan banyak story di dalamnya. Nah, yang pada sesi saya ini nanti saya akan sharing tentang mungkin di luar dugaan ya, karena bukan hanya danau aja yang saya ceritakan, tapi histori dan cerita-cerita dahulu yang ada di tanah Batak, kayak begitu dia. Wah, luar biasa nih. Oke. Tomo. Apa? Tomo. Oh. Ya, benar, Pak. Oke, siap. Ini bagi teman-teman nih, setelah hari ini kita udah jalan-jalan di Sumatera Barat, next-nya kita jalan-jalan di Sumatera Utara. Mau tahu selengkapnya, langsung daftar aja di link yang nanti akan kita share di Instagram dan juga Facebook. Oke, kalau begitu saya dan Yunason atas nama semua kru yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kenan Jelajah Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa. Canon, delighting you always.